Kami akan mengajukan kembali sidang pra-peradilan karena jelas putusan hakim kemarin itu bukan menolak tetapi tidak diterima, yang artinya kami masih bisa mengajukan sidang pra-peradilan kembali. Tidak ada dalam sejarah banteng mundur, tidak ada dalam sejarah banteng menyerah. Ibu mau pasang badan, kemana ibu, Pak? Maaf ya Pak, kayaknya saya feeling nih kali ini Bapak bakal masuk. Bapak nggak sekebal kemarin saat berkuasa. Sabar ya Pak Hasto, jaga kesehatan, jangan telat makan. Kenapa Hasto nggak ditahan? Apa emang benar kalau Hasto ini kebal hukum? Kalau udah ditetapkan menjadi tersangka, ya harusnya ditahan dong. Biar kita bisa lihat Hasto menangis kayak gini lagi nih. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si moncong kura-kura ya, yang kemarin-kemarin ini sudah kita lihat bareng-bareng ya, diputuskan kalah dalam pra-peradilan yang dia ajukan ya, melawan KPK. Tetapi kabar yang terbaru kami dapatkan, terutama dari para ya buzzernya, katanya si moncong kura-kura ini belum terima teman-teman ya, dan akan mengajukan pra-peradilan lagi. Bujur busrak, koclak emang bener ya. Ini orang ya, partai ini emang menurut saya layak diberi gelar partai terkoclak sedunia on the years, on the world. Lanjutkan terus lah ya kan. Kalau dulu pasca Pilpres ya kan, ketika kalah di MK langsung mengajukan lagi ke PT UN ya kan. Coba bayangkan, MK itu sudah upaya hukum terakhir di negeri ini, nggak ada lagi di atasnya gitu loh. Tapi masih aja mengajukan lagi ke PT UN. Coba bayangin kuasa hukum yang membisiki kalian itu mungkin ya lebih tepat disebut sebagai ahli nujum lah, bukan ahli hukum gitu loh. Tapi gak apa-apa toh ya, ganjel toh gak apa-apa toh ya. Kalau gak gitu, orang Indonesia gak bakal tahu bahwa dirimu ya dan partai kebumu itu seperti apa gitu loh. Kalau gini kan tahu jadinya ya kan. Kalau nggak tahu ya dikiranya partaimu itu adalah partai yang baik-baik gitu kan, yang membela wong cilik gitu kan. Lanjutkan aja toh ya, agar semakin terbuka aib-aib kalian ya kan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Selamat ya kepada para ternak Mulyono, termasuk orang-orang yang tidak suka kepada Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Kemarin putusan sidang PN Jakarta Selatan Pak Hasto itu tidak diterima. Silahkan tuh kalian berhappy-happy ria, joget-joget, oke gas. Tapi ingat, putusan kemarin bukanlah kekalahan. Justru awal tonggak perjuangan kami, pertempuran kami yang sesungguhnya. Kami akan mengajukan kembali sidang pra-peradilan
Karena jelas putusan hakim kemarin itu bukan menolak, tetapi tidak diterima, yang artinya kami masih bisa mengajukan sidang pra-peradilan kembali. Tidak ada dalam sejarah banteng mundur, tidak ada dalam sejarah banteng menyerah. Banteng akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan atas nama demokrasi. Ya, walaupun jujur secara pribadi gue nggak boleh naif ya, memiliki rasa kecewa pas ngedengar putusan sidang kemarin. Tapi ya mau gimana lagi, gue kan harus menerima sebagai warga negara yang baik. Cuma dari putusan kemarin gue semakin meyakini ya bahwa aparat penegak hukum di Indonesia sudah mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Apakah ini adalah awal kehancuran Indonesia? Seperti Prabowo pernah bilang bahwa 2030 Indonesia akan mengalami kehancuran. Apakah ini awal kehancuran dari Indonesia? Belum lagi ditambah kabinet-kabinetnya Pak Prabowo diisi oleh orang-orang yang tidak sesuai di bidang ahlinya, yang tidak berkompeten. Nggak tahulah kalau masalah itu. Cuma satu lagi nih, gue lupa mau bilang. Ya, gue pernah baca ya, kalau melawan kekuasaan itu memang sulit kita untuk menang. Tapi jangan pernah lelah untuk terus berjuang, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan berkehendak. Kita serahkan semua sama Tuhan, apapun itu hasilnya. Yang jelas, Satyam Eva Jayate. Ya, jilat terus ya. Silakan kau jilat terus itu pantat majikanmu ya. Bukan orang-orang ya, orang yang mengaku mirip bule. Saya nggak ngerti juga ya, bule mana ya yang mirip dia ya. Jangan-jangan bule Afrika Selatan. Bule dari benua Afrika ya, tapi nggak masalah lah ya. Tadi sudah kita lihat bareng-bareng. Kita tetap harus menghormati pendapat yang disampaikan oleh netizen barusan, yang kita tahu sama-sama dia adalah kader kroco ya, kader ecek-ecek partai terbesar di Indonesia, dan kita tentu sudah bisa memprediksi kenapa dia begitu gencar menyerang Pak Jokowi dan menjilat pantat sang sekjen dan juga ibu ketum ya, karena ya biar mendapatkan perhatian dikit lah, siapa tahu dikasih jabatan-jabatan apa gitu ya, penunggu WC atau apa gitu. Terserah ya, mau mengatakan awal tonggak perjuangan terserah ya, lanjut. Alasan Hasto Kristianto bakal ajukan kembali pra-peradilan, KPK tak gentar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan kembali mengajukan gugatan pra-peradilan, setelah yang pertama ditolak hakim. Bahkan, akan ada 2 permohonan yang diajukan Hasto. Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP, Roni Talapesi, mengatakan pihaknya akan kembali mengajukan 2 permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah ini diambil setelah gugatan sebelumnya terkait penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ditolak oleh hakim. Kami akan segera kembali mengajukan 2 permohonan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan, kata Roni dalam keterangannya, Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Roni juga mempersoalkan status tersangka Hasto dianggap sah setelah gugatan pra-peradilan tidak diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Frasa sudah sah tidak tepat karena dalam putusan hakim belum menyentuh pokok perkara, ujarnya. Gini ya, daripada mengajukan lagi pra-peradilan, oke lah secara hukum itu diperbolehkan ya, mau mengajukan 2 kali, 3 kali, 10 kali, 1000 kali, kalau memang diperbolehkan oleh hukum ya apa boleh buat, silahkan saja gitu ya. Cuma ya katanya punya data, dokumen, video yang bisa membuat bangsa ini gempar, bom waktu yang akan bisa menumbangkan Jokowi. Ya udah mending itu aja diungkap gitu loh, dibongkar ya, diungkap ke publik. Mana video yang kau sebut-sebut disimpan di Rusia itu, daripada mengajukan pra-peradilan terus. Kalau memang kau bersalah, mengajukan 1000 kali pun, ya kemungkinan besar tetap akan divonis bersalah, nggak akan diterima pra-peradilan, kau akan ditolak ya. Lanjut. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka
Hoho, hoho, hoho. Ibu Ketum menangis. Para malaikat menangis. Para nabi menangis. Gaya bahasanya kebo banget, nggak pernah mau salah ya. Peradilan tidak diterima, kubu moncong kura-kura kecewa. Sebut putusan hakim dangkal hingga peradilan sesat. Ya, seperti itulah. Kalau putusannya tidak menguntungkan bagi diri mereka, maka mereka akan membuat narasi-narasi yang seolah-olah gitu ya, bahwa hukum ini tidak adil. Kemudian ya hukum ini hukum sesat dan lain sebagainya. Tapi kalau menguntungkan bagi dirinya, wow, lain lagi ceritanya ya toh. Iya, itu fakta. Lanjut. Aduh, Pak Hasto. Aduh. Ibu kemana, Pak? Ibu kemana, Pak Hasto? Padahal kemarin Pak Hasto tepuk tangannya udah paling kenceng tuh waktu ibu mau pasang badan. Kemana ibu, Pak? Maaf ya, Pak. Kayaknya saya feeling nih, kali ini Bapak bakal masuk. Bapak nggak sekebal kemarin saat berkuasa. Sabar ya Pak Hasto. Jaga kesehatan. Jangan telat makan. Pak, videonya yang akan menggegerkan jagat raya ini mana, Pak? Udah lama nih nungguin kagak keluar-keluar. Keluarin apa, Pak? Biar heboh nih jagat raya ini. Ditunggu Pak Hasto. Mantap betul. Sabar ya Pak Hasto. Buruan cari ibu, Pak. Aduh, Mbak Pecel Lele. Pak, videonya mana, Pak? Saya curiga teman-temannya. Karena ini sebetulnya adalah momen bagi si moncong kura-kura untuk menunjukkan kartu trufnya ya, atau senjata pamungkasnya. Kalau memang dia benar-benar memiliki video atau dokumen yang bisa membuktikan ya korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara ini, termasuk Pak Jokowi gitu ya. Dan kalau mengatakan petinggi negeri ini, maka Prabowo juga masuk, karena pada pemerintahan sebelumnya Prabowo ini kan menjadi Menhan ya, Menteri Pertahanan. Bisa jadi juga bahwa dokumen yang disimpan oleh si moncong kura-kura di Rusia ini juga menyimpan atau mengandung ya data tentang korupsi di lingkungan Menteri Pertahanan. Makanya ditunggu oleh rakyat gitu kan. Cuma ngelihat track recordnya si moncong kura-kura, saya khawatir jangan-jangan video yang disimpan di Rusia itu video pemuain. Aduh, si moncong, si kura-kura, lanjut. Ini parah nih. Guys, selama ini kita terlalu sibuk dengan aksi vandalisme, coretan-coretan di tembok itu, sehingga kita lupa perkembangan kasus Pak Hasto yang terbaru. Tenang. Kalian tahu pra peradilan Pak Hasto itu tidak diterima alias ditolak. Itu artinya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK tetap sah. Nah loh. Kalau saya mendengar berita ini antara sedih dan gembira ya. Sedihnya, jikalau seandainya penolakan pra peradilan Pak Hasto ini oleh hakim PT UN itu dikait-kaitkan dengan Pak Mulyono, itu sedihnya. Tenang. Karena kan emang nggak ada sangkut pautnya lagi ya, benar nggak sih? Secara Pak Mulyono kan sekarang udah nggak berkuasa. Terus dia mengajukan pra peradilan itu di saat Pak Mulyono udah purna tugas begitu. Jadi emang nggak ada sangkut pautnya lagi. Gembiranya, status tersangka oleh KPK ke Pak Hasto itu masih tetap sah kan begitu. Berarti hakimnya top. Tidak gampang diintervensi gitu kan. Jadi benar, tidak semua hakim yang tidak punya integritas itu.
Contohnya hakim ini keren. Ditolak mentah-mentah pra peradilan Pak Hasto. Jadi sekali lagi gembiranya itu ya karena hakim-hakim kita ini masih tetap bisa dipercaya gitu. Tapi jangan sampai ya, saya tuh sedih banget ya, jangan sampai nanti dikait-kaitkan lagi dengan Pak Mulyono. Kasihan gitu, karena beliau tuh pengen istirahat. Jangan ada lagi narasi, oh ini salah, ini pasti Pak Mulyono gitu kan. Jangan sampai, mohon. A few moments later. Ini parah nih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Jadi intinya drama ini akan masih tetap berlanjut. Nggak tahu sampai kapan. Karena dengar-dengar kuasa hukumnya masih akan mengajukan lagi gitu, nggak tahu kemana. Intinya kita tunggu aja ya, kita tunggu aja perkembangannya, jangan sampai lengah. Gitu, oke? Ya gimana ya Bang ya, Mas Jimmy Swilo ya. Saya mau mengomentari pendapat Mas Jimmy Swilo di bagian tengah teman-teman ya, yang katanya tadi yang menyangkut-nyangkut nama Jokowi lah begitu ya. Jadi menyalah-nyalahkan Jokowi lah terkait kekalahan si Moncong Kura-Kura pada pra peradilan ya kan. Ya kita melihat orang itu kan dari track recordnya ya. Makanya kan ada pepatah yang mengatakan gitu ya. Bukan hanya pepatah, abah gitu ya. Abah ya, tahu kan Abah ya, mantan calon presiden nomor urut 1 mengatakan, dalam memilih calon pemimpin lihatlah rekam jejaknya ya kan. Iya, jadi rekam jejak itu sangat menentukan. Dan saya melihat si kebo ini ya, si Moncong Kura-Kura bersama kebo-kebonya itu track recordnya itu ya semacam kayak gitu. Jadi walaupun dia bukan bagian dari golongan kambing ya, bukan sebangsa kambing, tetapi dia suka sekali mencari kambing dan kambingnya berwarna hitam. Padahal dia ini bukan golongan kambing ya kan, si Moncong Kura-Kura ya sebangsa kura-kura ya kan, bersama kebo-kebonya ya, bersama berarti sebangsa kebo. Tapi yang suka dilakukan oleh mereka adalah mencari kambing. Coba bayangin ya kan, kebo nggak makan kambing, kura-kura juga nggak makan kambing, tapi mereka suka sekali mencari kambing. Dan yang dicari adalah kambing berwarna hitam. Ya iyalah, yang paling mudah dijadikan kambing berwarna hitam adalah Pak Jokowi Mulyono. Karena diserang bagaimanapun, dihina, dicaci, dimaki, difitnah, nggak pernah balas. Coba Prabowo ya kan, dihina dikit sama si roti gulung langsung ya. Ada yang menghina saya katanya bajingan tolol. Udah itu termencret-mencret itu si roti gulung. Nyatanya Mulyono kagak gitu kan. Mulyono nggak pernah menuntut balik, melaporkan dan lain sebagainya. Jadinya ya paling enak itu mengkambing hitamkan Mulyono. Lanjut. Sidang pra peradilan Hasto ditolak. Nah, jadi sampai sekarang Hasto itu sah menjadi tersangka. Pertanyaannya, Hasto kan udah sah jadi tersangka tuh. Kenapa Hasto nggak ditahan? Apa memang benar kalau Hasto ini kebal hukum? Kalau udah ditetapkan menjadi tersangka, ya harusnya ditahan dong. Biar kita bisa lihat Hasto menangis kayak gini lagi nih. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Dan gini Pak Hasto, yang teriak-teriak di belakangmu, yang selalu membela kamu, yaitu nih Deddy Sitorus ini. Kemungkinan besar saat mendengar Pak Hasto itu statusnya masih tersangka, sepertinya
dalam hati Deddy Sitorus itu seneng banget, alhamdulillah banget gitulah. Soalnya kenapa? Kemungkinan besar kalau Pak Hasto ditahan, jadi Deddy Sitorus itu menginginkan untuk menjadi sekjennya PDIP. Nah, kita itu juga tunggu bukti-bukti yang katanya sama Hasto itu dititipkan sama KONI di Rusia sana. Nah terus buktinya mana? Kenapa nggak jadi dibuka tuh buktinya? Atau jangan-jangan buktinya udah ditukerin lontong sama si KONI? Dulu kan Ibu Megawati Soekarno Putri ini pernah bilang bahwa kalau Hasto ditangkap KPK, maka orang yang pertama kali akan mendatangi KPK itu adalah Bu Megawati. Padahal dalam kasus Hasto ini Bu Megawati itu juga terlibat. Nah, soalnya Bu Megawati kan di situ juga ikut tanda tangan basah tuh. Ya, otomatis duitnya juga ngalir ke Bu Mega dong. Kenapa KPK nggak panggil Bu Mega? Yang jelas-jelas sudah salah, sudah menjual aset negara, sudah menjual Indosat. Kenapa KPK nggak panggil juga? Padahal yang di sebelah rame no, adili Jokowi kan lucu. Hasto dan juga Megawati ini, mereka ini jangan-jangan emang kebal hukum. Kalau mereka berdua itu kebal hukum, terus buat apa? Dibuat KPK, dibuat pengadilan. Kalau hukum di Indonesia ini tumpul, loh gak. Sampai niat ya, ini netizen ya beli obat mata ditetesin di dalam mobil ya. Kalau memang udah punya nggak masalah lah Bang ya. Tapi kalau sampai beli ya kan, waduh niat banget sih. Bahas si Monjong kura-kura aja sampai apa namanya beli obat mata. Cuma ngomong-ngomong itu kacamatanya emang nggak ada kacanya gitu. Aduh. Iya. Jadi saya sepakat lah ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan gitu ya. Ya, ya sepakat. Seperti halnya banyak netizen yang juga sepakat, seperti halnya banyak netizen yang juga memiliki pemahaman yang sama terkait si Moncong Kura-Kura, Ibu Ketum dan Kebo gitu ya. Termasuk tadi juga menyangkut si Desi gitu ya. Tahu ya Desi ya? Desi itu singkatan gitu ya. Pokoknya kader Kebo lah yang suka nyinyir juga gitu, dan tadi juga menyangkut-nyangkut nama si Apem Wayan gitu. Mana dokumennya? Ayo tunjukin. Kalau memang punya dokumen, tunjukin. Tunjukin itu boroknya Mulyono ya melalui video. Jangan-jangan videonya berisi Apem Wayan. Lanjut. Dalam sidang pra-peradilan ini, KPK kemudian menjelaskan mengapa Hasto tidak jadi tersangka dan mengapa Harun bisa melarikan diri. Menurut KPK, ganjalan setelah kesuksesan OTT justru datang dari pimpinan KPK periode 2019-2024, Firly Bahuri. Firly disebut tidak ingin menaikkan status Hasto menjadi tersangka setelah melakukan gelar perkara. Tim KPK sebenarnya sudah memaparkan rangkaian peristiwa secara runut dan rinci, termasuk peran Hasto dalam konstruksi perkara tersebut. Tapi Firly menolak menyepakati menaikkan status pemohon sebagai tersangka. Ini tentu sangat mencurigakan. KPK dalam sidang pra-peradilan ini juga menjelaskan keanehan saat tim KPK berusaha menangkap Harun dan Hasto yang diketahui sedang berada di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan pada Januari 2020. Saat itu tim KPK yang terdiri atas 5 orang di PT IKA justru ditahan oleh sekelompok petugas kepolisian di bawah pimpinan AKBP Hendy Kurniawan. Tim KPK digeledah tanpa prosedur, diintimidasi, dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh tim Hendy Kurniawan. Ya, ini menarik sekali teman-teman ya. Di kasusnya Harvey Muiz itu yang menarik adalah hakim yang sebelumnya memvonis Harvey Muiz itu dengan pidana penjara 6,5 tahun dan denda 200
10 miliar ya, yang membuat Harvey Muiz tersenyum-senyum, kan seperti itu. Nah, itu menarik sekali, itu juga harus diusut itu. Kok bisa seorang hakim memberikan hukuman seringan itu gitu loh, sementara yang dilakukan oleh terdakwanya begitu luar biasa merugikan bangsa dan negara. Dan juga sama ya kan, apa yang disampaikan oleh Bung Ade Armando barusan, ada nama mantan ketua KPK ya, masa bakti 2019 2000 berapa tadi gitu ya, yang diduga ya ikut terlibat dalam upaya melindungi atau membackingi si Moncong Kura-Kura ya, padahal bukti-bukti keterlibatan si Moncong Kura-Kura terkait suap Harun Masiku ya, dalam kasus PAW anggota DPR yang meninggal dunia tersebut kan sudah jelas katanya ya, bukti-bukti yang bisa menjerat si Moncong Kura-Kura ini sudah jelas. Cuma saat itu dilindungi oleh ketua KPK yang saat itu, yang tadi sudah disebutkan. Ya itu harus diusut juga gitu ya. Harus diusut, jangan didiamin aja gitu loh. Jangan cuma Jokowi aja yang harus diadili, tetapi juga pejabat-pejabat lain yang dirasa melakukan penyelewengan kekuasaan ya, kemudian melakukan ya penyalahgunaan kekuasaan lah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, lanjut. Kali ya, siapa saja yang terlibat dalam kasus HM, juga dalam skenario penyelamatan Moncong Kura-Kura. Bukti-bukti keterlibatan Moncong Kura-Kura dalam kasus HM sudah lengkap sejak tahun 2020. Nah, betul kan apa yang saya sampaikan tadi ketika saya mengomentari videonya Bung Ade Armando ya kan. Jadi bukti-bukti ya yang ibaratnya itu mengarah kepada keterlibatan si Moncong Kura-Kura pada kasus HM itu sudah lengkap sejak Januari 2020. Namun penetapan tersangkanya diduga dihalang-halangi sejumlah orang termasuk pimpinan KPK terdahulu. Nah, mantap kali ya kan, apa yang saya katakan tadi tidak keliru ternyata teman-teman ya, kurang lebih seperti itulah ya konten barusan kurang lebih 1 menit. Berapa menit tadi ya? Ya itulah mungkin beberapa detik ya, kita saksikan bareng-bareng yang mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus HM dan juga skenario penyelamatan si Moncong Kura-Kura. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang si perempuan kader ecek-ecek gitu ya, kader ecek-ecek, kader kelas bawah partai terbesar di Indonesia, partainya terbesar di Indonesia. Cuma kader ini kader kroco-kroco gitulah ya, yang memang suka menyerang Jokowi demi cari muka ke kader elit partai. Ya siapa lagi kalau bukan si perempuan yang merasa dirinya mirip bule ya. Nggak tahu juga bule dari mana, Afrika kali ya. Intinya yang bersangkutan tadi menyebut bahwa kekalahan si Moncong Kura-Kura pada peradilan kemarin bukanlah sebuah kekalahan, melainkan awal dari perjuangan, awal dari tonggak perjuangan. Karepmu. Semakin kau ngeyel, semakin kau serang pemerintahan, semakin kau serang Jokowi, semakin rakyat mengerti siapa dirimu dan partaimu. Lanjutkan sampai sengklek sesengklek-sengkleknya. Daripada mengajukan lagi pra peradilan. Ini sih pendapat saya ya.
kan mending menunjukkan bukti dokumen yang katanya disimpan di Rusia kalau memang punya ya kan dokumen tersebut, dan kalau memang merasa dirinya nggak terlibat terkait kasus HM ya kan. Kok malah mengajukan pra peradilan terus udah ditolak mengajukan lagi, emang kocak ini orang. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang si Moncong Kura-Kura yang kemarin-kemarin ini sudah diputuskan kalah gitu ya dalam pra peradilan, yang katanya tidak terima dan akan mengajukan pra peradilan lagi ya. Memang koclak ya, lanjutkan terus ya. Kalau nggak seperti itu rakyat nggak tahu siapa kalian dan bagaimana partai kalian ya. Karena kalau nggak seperti itu rakyat akan menganggap kalian adalah orang baik dan partai kalian adalah partai wong cilik. Kalau seperti ini kan semakin terungkap ya. Lanjutkan agar semakin terbuka aib-aib kalian. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.